Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada kesempatan ini teman-teman ya, saya akan share kepada kita soal pembubaran ibadah yang dilakukan oleh seorang ketua RT di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung hari Minggu kemarin. Dan akhirnya ya Bang Eko Kun tadi menyampaikan ya, mengungkap ya siapa sebenarnya biang kerok dari apa yang terjadi ya soal pembubaran ibadah ini. Dan kita akan lihat saja teman-teman ya lewat videonya Bang Eko Kun tadi di sini, dan ini dia. Diri Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Buka dulu sekarang. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa kok banyak terjadi kasus pembubaran rumah ibadah di Indonesia? Ini sejak kapan sih? Kayaknya dulu gue merasa biasa-biasa aja. Mungkin sebelum negara api menyerang, baru kita dengar soal-soal seperti ini. Nah, baru-baru ini terjadi di Raja Basa, Lampung. Kejadiannya kemarin ketika jemaat gereja Kristen Kemah Daud mau melakukan misa pada Minggu pagi. Tiba-tiba datang 5 orang. Mereka melompat pagar gereja, langsung nerobos ke ruang utama. Di sana sedang digelar misa pagi di mana jemaat berkumpul. Salah satu orang dari 5 orang tadi yang mengenakan kaos biru, memakai topi dengan tulisan Pantarlih, panitia pemilihan, langsung meminta prosesi ibadah tersebut dihentikan. Orang yang berkaos biru ini namanya Wawan, dia ketua RT menggantikan RT sebelumnya yang memang ada di wilayah gereja tersebut. Di mata Wawan, gereja GKKD belum ada izin warga, sebagaimana tercantum dalam aturan SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Padahal ya, menurut pengurus GKKD, gerejanya udah mengantongi surat izin yang didapat tahun 2014 lalu. Masyarakat di sekitar gereja pada saat izin itu dibuat sudah menandatangani persetujuan lengkap dengan KTP dan pernyataan nggak ada masalah kalau ada gereja di daerahnya. Artinya masyarakat sudah oke. Tapi ya itu, Wawan rupanya ketua RT yang baru. Pada saat 2014 mungkin Wawan kencingnya masih dipegangin, masih kecil. Nah sekarang jadi ketua RT, lalu dia mengorek-ngorek lagi izin gereja tersebut. Sepertinya misi Wawan sekarang mau mengusir gereja dari lingkungannya. Makanya ia beraksi seperti koboi, membubarkan orang yang sedang beribadah dengan gaya yang sengak dan sok itu. Di Indonesia orang model Wawan ini emang banyak. Atas nama masyarakat, mereka merasa berhak melarang orang lain yang berbeda agama untuk menjalankan ibadahnya. Gereja yang sudah berdiri sering mendapat hambatan ketika mau menggelar ibadah, apalagi gereja yang baru mau dibangun. Lebih repot lagi. Masalahnya emang kita punya peraturan SKB 2 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Isi dari SKB itu mengatur pendirian rumah ibadah. Emang sih
Dalam SKB tersebut diatur bahwa untuk mendirikan rumah ibadah itu wajib ada persetujuan minimal 60 tanda tangan dari masyarakat di sekitar rumah ibadah tersebut. SKB itu juga mensyaratkan dibentuknya forum komunikasi umat beragama atau forum komunikasi antar umat beragama sebagai sarana dialog. Nah, sampai di sini kayaknya di atas kertas semua oke. Semua penuh kerukunan. Apa-apa kalau ada masalah perselisihan antar umat beragama bisa didialogkan lewat forum komunikasi tadi. Yang bertanggung jawab untuk menjalankan SKB itu adalah pejabat setingkat wali kota atau bupati. Sekali lagi, itu bagusnya cuma di atas kertas. Ini ngakak juga kita dibuat sama Bang Eko Kun tadi teman-teman ya. Bagaimana tidak ya kan? Karena adanya gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung ini kan sudah ada sebelum ketua RT yang baru ini yang memubarkan ibadah yang sedang berlangsung ini loh teman-teman ya. Jadi kita berpikir begini, misalnya kok bisa ya seorang ketua RT main geruduk seperti begitu, main bubar-bubarkan seperti begitu. Ya kan, apakah memang dia nggak ngerti gitu ya soal bagaimana undang-undang, ya kan, sampai dia melakukan hal yang bodoh seperti itu, ya kan. Seharusnya seorang ketua RT bisa mengayomi gitu ya, bisa memberikan kenyamanan untuk warga ya, untuk masyarakat yang ada di lingkungan dia. Tapi ini malah orang sedang memuji Tuhannya gitu kan, malah diganggu, dibubarkan, naik altar lagi teman-teman. Ini coba bayangkan. Aduh, maka saya pikir orang-orang yang seperti ini memang harus ditindak tegas, nggak boleh dibiarkan. Ya kan, nggak boleh dibiarkan. Oke, kita akan lanjut saja dulu teman-teman ya. Kita akan terus melihat sebenarnya kenapa ini bisa terjadi. Apa dan siapa sih biang keroknya? Oke, kita lanjut saja untuk mendengarkannya. Kalau kita tarik latar belakang keluarnya SKB itu sendiri, karena memang ditenggarai saat itu sering ada konflik dalam berbagai kasus mendirikan rumah ibadah. Misalnya ada penolakan dari masyarakat yang sering tuh seperti itu. Makanya persetujuan masyarakat sekitar diatur dalam SKB. Tapi perkembangan sosial di Indonesia emang agak rumit nih belakangan. Negara api mulai menjerang. Ajaran-ajaran Wahabi yang sering menganjurkan kecurigaan dan kebencian kepada umat lain berkembang pesat di mana-mana. Setiap pendirian rumah ibadah, khususnya rumah ibadah non-mayoritas, akhirnya jadi ajang konflik baru. Kenapa? Karena ajaran Wahabi itu mendoktrin bahwa masyarakat yang beragama Islam misalnya itu diharamkan membantu atau katakanlah memberi persetujuan berdirinya rumah ibadah lain. Belum lagi ditambah aturan politik pemilihan langsung. Karena kan yang bertanggung jawab pada SKB ini wali kota atau bupati. Mereka dipilih oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat agamanya Muslim. Ini akan dibentur-benturkan kalau seandainya wali kota atau bupati menyetujui pendirian gereja, pendirian pura, maka mereka akan dituding memberikan jalan kepada umat lain untuk eksis sehingga bisa dianggap merugikan dia secara politik. Jadi ini akhirnya kait mengait. Wajar kepala daerah takut dianggap kafir, lalu suaranya pada pemilu jadi terdampak. Walhasil di berbagai konflik tentang pendirian rumah ibadah itu yang menjadi korban selalu umat minoritas. Kita saksikan banyak sekali kasus seperti ini di Indonesia. Kita pernah dengar kan ada gereja Yasmin di Bogor yang sekian tahun terbengkalai kasusnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada jalan keluar. Sama isunya ditolak oleh masyarakat sekitar. Padahal kadang-kadang yang nolak itu bukan masyarakat di sekitar situ, tapi didatangkan dari tempat lain. Dan mereka-mereka ini adalah pembawa ajaran Wahabi yang sangat totok. Ajaran Wahabi yang terus mengembangkan kebencian kepada masyarakat lain.
Sebetulnya ya, pada akhirnya masalahnya bukan di soal SKB 2 menteri tadi. Iya emang, secara hukum SKB ini sering dianggap menjadi biang kerok problem pendirian rumah ibadah. Yang menjadi titik sentral sebenarnya adalah ajaran-ajaran yang mengandung kebencian dengan agama lain. Ajaran-ajaran beragama yang terus mengintrodusir semangat intoleran. Dan kita tahu ajaran ini dalam umat Islam sering diwakili oleh pikiran-pikiran Wahabi. Emang sekarang ada desakan agar pemerintah mencabut SKB 2 menteri itu agar tidak lagi persekusi terhadap pendirian rumah ibadah terjadi. Pertanyaannya, jika di masyarakat kita membiarkan saja para pembawa ajaran kebencian, para pembawa ajaran yang gampang mengkopar-kapirkan orang lain, para pembawa ajaran intoleran, terus kemudian memprovokasi terus-menerus, ya percuma. Mau SKB itu ada ataupun dicabut, percuma. Jadi ada atau tidak adanya SKB itu tidak akan menghentikan konflik selama provokasinya, ajarannya itu tidak dihentikan. Jadi saya mau katakan bahwa tidak semua saudara-saudara kita Muslim berkelakuan dan berkarakter seperti seorang RT yang satu ini. Dia berani membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Ya kan? Tapi memang ada kelompok-kelompok tertentu teman-teman ya, yang mengatasnamakan Islam. Memang mereka beragama Islam, tapi ya Islamnya tidak seperti Islam yang sesungguhnya. Ya kan, kita harus akui teman-teman ya, seperti apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Iya kan, tapi ada sekelompok memang ya dari saudara kita Muslim ini yang dimana ini adalah garis keras gitu loh. Jadi mereka merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling berkuasa. Jadi orang lain nggak boleh melakukan apa-apa. Jadi mereka ya berkuasa di lingkungan mereka, mereka berkuasa di daerah mereka. Jadi dengan adanya orang-orang yang tidak seagama dengan mereka, maka mereka pasti akan mengganggu itu. Dan inilah yang terjadi. Dan tentunya kita sudah mendengarkan kan siapa biang keroknya, kenapa ini bisa terjadi teman-teman ya. Ya ada kelompok Wahabi gitu ya. Nah ini dia yang memang harus pemerintah harus tanggap dalam hal ini. Ya, jangan sampai terjadilah. Ini belum lama kan Pak Jokowi ada pidatonya tapi malah terjadi lagi pembubaran ibadah, ya kan? Nah, saya nggak ngerti teman-temannya. Oke, kita akan lihat saja dulu sampai selesai. Ini dia dari Bang Eko Kun tadi. Saya sih setuju aja. Kita mulai harus mempertimbangkan atau mengevaluasi terhadap pelaksanaan SKB 2 menteri itu. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah pemerintah harus mulai memikirkan aturan bagaimana paham-paham keagamaan yang mengintrodusir kebencian yang seringkali menjadi dasar semua konflik beragama itu dibatasi atau bahkan dilarang. SKB 2 menteri boleh saja dicabut, boleh direvisi. Tapi lo bayangin, kalau dasar kebencian itu masih terus dibombardir kepada masyarakat, kita akan sulit lepas dari konflik-konflik seperti ini. Dasarnya adalah pemahaman keagamaan. Jadi dasarnya bukan aturan itu. Di Indonesia, konstitusi kita menjamin warganya memeluk keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu jelas-jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar kita. Saya sih langsung aja, demi konstitusi mestinya semua paham keagamaan yang membawa ajaran kebencian seperti kelompok-kelompok Wahabi itu sudah mulai harus dibatasi. Kalau bisa malah dilarang.
Kan kita tahu, Saudi aja sekarang sudah menangkapi penceramah-penceramah Wahabi yang dianggap membawa perpecahan negaranya. Masa kita mau nunggu negeri ini rusak dulu baru sadar betapa bahayanya gerombolan-gerombolan itu. Soal persekusi terhadap rumah ibadah, terutama teman-teman minoritas, itu cuma satu soal yang terjadi. Tetapi sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membatasi gerombolan-gerombolan penyebar kebencian ini agar nggak terus-menerus merusak. Baik ada SKB atau tidak ada SKB 2 menteri itu, kalau kita sudah bisa bertoleransi kepada umat lain, kalau kita sudah bisa menganggap umat lain adalah bagian sah dari negara ini, kalau kita bisa menjunjung tinggi undang-undang dasar yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah kepada semua agama, rasa-rasanya sih kita nggak akan ada masalah. Ada SKB atau nggak ada SKB, kalau ajaran-ajaran kebencian terus dibiarin, ya kita akan ketemu lagi dengan orang-orang kayak Wawan di Lampung ini. Dan saya rasa polisi kayaknya harus tetap cepet nanganin deh. Kalau dibiarin, enak banget orang-orang kayak Wawan gini. Orang lagi beribadah tiba-tiba nyelonong dan bubarin ibadah. Mereka adalah kelompok perusak menurut saya. Gue Eko Guntadi di acara Masuk Pak Eko. Oke teman-teman, dan sekian saja dulu yang bisa saya sharekan kepada kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Apa yang saya mau sampaikan di akhir video ini, mari kita sebagai umat beragama ya tetap ya untuk menghargai ibadah orang lain. Ya, kita tidak boleh mengganggu. Mayoritas di daerah kita bukan berarti kita adalah yang berkuasa di daerah itu. Dan kita boleh melakukan sesuka kita. Ya, nggak boleh. Ya, karena kita ada di Indonesia. Ya kan, dan kita ada ya aturan-aturan ya yang mengatur bagaimana kita berkehidupan yang baik, ya, berkehidupan yang tentram, aman, nyaman di negeri ini. Ya, tidak seperti seorang ketua RT yang kurang ajar ini. Dan oleh karena dia adalah seorang yang kurang ajar, maka dia harus dikasih pelajaran. Siapa yang setuju? Ayo angkat tangan teman-teman. Ya benar, ya. Saya memang bercanda, tapi orang-orang yang seperti ini harus dikasih pelajaran agar dia boleh mengerti. Sekian saja untuk pagi menjelang siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.